meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar berlari jingga Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku padamu, Indonesiaku. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe dan tas, malam-malam tuntas denganmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku,
Saya persilakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara buat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama diiringi dengan musik. Musik dipersilakan. Aku berdiri saat dipandang Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Mari kita bersama-sama mengatakan merdeka dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Merdeka! Lagi. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Yes. Dipersilakan untuk Bapak Catur. Saya akan untuk doa pemilu dan doa kemerdekaan Indonesia. Mari kita arahkan hati kita kepada bangsa kita Indonesia. Bila sore hari ini lewat kesatuan hati, lewat kesatuan iman kita mau memberkati bangsa kita Indonesia. Sehingga lewat doa gereja Tuhan, Indonesia dipulihkan, dilawat Tuhan. Kami berdiri di antara Tuhan dan bangsa Indonesia. Kami berdiri membawa pendamaian bagi bangsa Indonesia. Kami berdiri dan bersyafaat untuk lawatan, pemulihan, dan keselamatan atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat atas negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan segala yang terbaik, jasmani dan rohani, dari langit, samudra raya, gunung-gunung, dan bukit-bukit, seberang lautan, bangsa-bangsa, bahkan dari seluruh alam semesta. Maka bangsa Indonesia akan menjadi negeri yang masyhur dan makmur. Tuhan melindungi bangsa Indonesia dari segala kesakitan, kerugian, kecelakaan, bencana, musibah, malapetaka, kematian, dan semua yang jahat yang ditimbulkan dan dirancangkan oleh musuh-musuh kami. Tuhan sendiri yang akan meluputkan Indonesia dan akan memuliakan Indonesia di atas segala bangsa. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Karena itu bangkitlah Indonesia, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kegelapan tidak lagi menguasai bangsa Indonesia, sebab bangsa Indonesia sedang berjalan dalam terang kebenaran Tuhan dan masuk dalam glorious time. Tuhan memberikan bangsa Indonesia kasih karunia. Sesungguhnya berkenan dan anugerah Tuhan tidak akan menjauh dari bangsa Indonesia. Cintanya selalu ada di Indonesia. Bangsa Indonesia selalu akan ada di hati Tuhan. Bangsa Indonesia sedang dibawa keluar dari kehancuran dan masuk ke dalam pesta lawatan terbesar di akhir zaman.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sedang dibangun untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dari bangsa Indonesia ini akan terus naik korban, dupa, doa, pujian, dan penyembahan bagi Raja segala raja. Sebab kerajaan Tuhan sudah turun dan menetap atas bangsa Indonesia. Tuhan memberikan bangsa Indonesia damai sejahtera. Maka kami mau berkata, tidak akan pernah terjadi kekacauan, keributan, huru hara, perpecahan, dan kemarahan yang akan memecah belah bangsa Indonesia sampai batas waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Roh Kudus melayang-layang di atas bangsa Indonesia, mencengkeram, mengendalikan, dan menguasai hati setiap orang. Dari Sabang sampai Merauke dipenuhi dengan shalom yang dari Tuhan. Apa yang ditulis dalam Yoel 2 terjadi atas gereja Tuhan dan bangsa Indonesia. Kami letakkan nama Tuhan Yesus Kristus atas bangsa Indonesia sebagai meterai yang akan menjamin dan menggenapkan apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan oleh Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna di bangsa Indonesia seperti di surga. Amin, amin, amin. Terjadi. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Persilakan untuk kembali. Silakan untuk duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuliakan, meninggikan namanya hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Haleluya. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari katakan sama-sama pujian ini dengan hatimu. Ini persembahan kami Tuhan. Ini hidup kami untuk-Mu Bapa. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku.
hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Sore ini juga Tuhan, Kau melawat setiap jiwa-jiwamu Tuhan. Tidak ada yang terlepas satupun Tuhan. Setiap kami Tuhan, Kau beri api-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih meninggikan Kau Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya Engkau saja Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Yes. Siapa yang di sini merasa terberkati sama Tuhan Yesus Kristus, boleh lambaikan tangan kalian. Haleluya. Boleh tos kanan kiri. Kamu diberkati luar biasa sama Tuhan. Haleluya Yesus. Yuk. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Yang mungkin yang sudah tua boleh duduk. Yang masih kuat dengan kemerdekaan Indonesia, jiwa-jiwa kemenangan boleh bangkit berdiri ya. Oke.
Mari kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Ya. Amin. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Give it all God. Yes. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, give it all God. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Yes. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Haleluya Yesus. Engkau Allah Immanuel, kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Bapa, ku datang
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kalian boleh apapun, mau kalian mau angkat tangan, kalian mau jerit nangis Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini, amin. Yesus, Kau kuatkan kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Ya Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. mari lebih lagi. Kau kuatkan, Kuatkan aku bertahan, ya Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Sungguh Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau berjalan di depan kami. Dan kami terus mau setia, mau tekun, mau taat untuk mengikut Engkau. Sampai Engkau datang kembali, ataupun sampai Engkau panggil kami pulang. Engkau dapati ada iman, ada percaya. Dan kami semua hamba-hambamu boleh Engkau layakkan. Untuk kelak kami boleh face to face, berhadapan muka denganmu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Engkau hadir, Engkau bertahta atas pujian kami. Dan kami mau buka hati pikiran kami, untuk kami diurapi, diberkati oleh firman yang daripada Engkau. Kami siap, dan urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diurapi mengatakan, Amin.
Shalom, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh sharing di tempat ini kembali, Pastor Jeffrey dan Bu Devi. Seminggu atau 10 hari mungkin yang lalu, saya di WA oleh Pastor Jeffrey untuk mengisi pada hari ini. Roh Kudus itu bilang sama saya itu ibarat pemain sepak bola itu pemain cadangan. Ya. Jadi Roh Kudus bilang, ini giliran saya main. Pemain cadangan itu kalau setiap pertandingan, latihan semua ikut main, pemain cadangan juga main. Ya, latihan. Tapi ketika main belum tentu main. Nah, pemain cadangan ketika dikasih kesempatan, hatinya bersorak. Amin. Itu hati saya, ya. Nah, karena ini bulan kemerdekaan, maka hari ini saya temanya ini luar biasa nih, hidup yang merdeka sudah dipampangkan di sini. Poin yang pertama, ya, hidup yang merdeka, klip yang pertama. Hidup yang merdeka itu ternyata gampang ya, saudara-saudara. Hari ini tujuan khotbahnya saya mau ajar saudara-saudara dan saya untuk merdeka secara jiwa dan spirit. Bilang sama sebelahnya, merdeka secara jiwa dan spirit. Nah, orang yang enggak kaya, ya, enggak punya jabatan, tapi banyak mereka hidupnya merdeka. Jiwanya merdeka karena enggak punya utang. Kenapa enggak punya utang? Karena raiso utang. Sedangkan banyak orang di sana yang kaya, yang punya bisnis besar, hidupnya, jiwanya enggak tenang. Ya, mereka dikejar-kejar bunga dan cicilan, dikejar-kejar bayar gaji karyawan. Ya, seperti saya kalau akhir bulan saya tuh deg-degannya banter. Nah, jiwanya enggak tenang, itu belum merdeka. Jadi saya cerita seperti ini, saya juga masih belajar seperti saudara. Amin. Nah, ini Shannon Elder, dia tulis statement, ketika engkau terlepas dari egomu, engkau itu menang dalam kehidupan. Ketika kita ini lepas dari ego kita ini menang dalam kehidupan. Nah, banyak orang karena ego, mereka tidak menang. Walaupun dia sudah sukses, walaupun sudah kaya, tapi tetap ego, dia nggak menang. Padahal untuk merdeka itu menang dalam kehidupan itu sederhana. Cuman melepaskan ego kita aja. Ya. Nah, kita mau belajar lebih lanjut. Roma 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus memerdekakan saudara dan saya, maka saudara dan saya benar-benar merdeka. Bilang sama sebelahnya, kowe benar-benar merdeka. Amin. Nah, Filipi 2 ayat 7 mengatakan bahwa melainkan ya Yesus ini telah mengosongkan dirinya sendiri dan maaf kesenggol ini, mengosongkan dirinya sendiri dan maaf ya, ketenggol. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya ulang, Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini gimana artinya? Yesus itu, barang siapa percaya dengan Yesus, mereka itu diselamatkan, dimerdekakan. Seolah-olah kalau orang yang belum percaya itu bilang, enak men, kok enak men gitu. Ya, kakak saya ini belum percaya. Kalau ngomong masalah keselamatan ini, mesti dia apatis, kok enak men. Nah,
kebetulan saya setiap hari malam itu pergi di HND. Papa saya sakit, ya sudah di HND sudah hampir dua minggu lebih ini. Nah kemarin beberapa hari yang lalu saya sama kakak saya omong-omong, ada pasien orang desa, dia belum ikut BPJS. Ya. Nah dia tidur di HND, suami ibunya itu katanya baru 3 malam aja sudah dikasih perincian habisnya 10 juta pada orang desa. Nah kakak saya bilang, "Lu Bu, urus BPJS cepet, orang bayar." Nah saya cerita sama kakak saya, "Kok orang percaya Tuhan Yesus itu ya itu enak. Kalau sudah percaya, apapun yang terjadi, ya diselamatkan." Seperti halnya dengan orang yang sudah ikut BPJS. Orang tua saya sudah tak ikutin BPJS sudah lama. Tadi dia keluar masuk rumah sakit terus, walaupun di HND sudah 2 minggu. Kemarin sempat pulang 4 hari yang lalu, cuma sehari tumpah lagi, masuk ke lagi, enggak bayar sama sekali. Nah saya bilang sama kakak saya, orang yang percaya Tuhan Yesus itu seperti itu. Kalau sudah percaya, ya enggak perlu bayar lagi. Beda sama agama-agama di dunia yang harus melakukan ini, bayar itu, melakukan ibadah ini, melakukan rutinitas itu supaya dia diselamatkan. Sampai di sini masih bersama dengan saya? Amin. Nah, orang dunia bilang, "Oh enak bener ikut Tuhan Yesus." Memang enak. Kenapa? Karena Filipi 2 ayat 7 tadi mengatakan Yesus ini mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ilustrasi di mana manusia kebanyakan itu lari dari dunia, lari dari kenyataan, apalagi yang punya utang, lari dari hutang, ya. Ditagih ngiwak. Nah, tapi ini istilah saya sendiri ya. Yesus itu justru lari dari surga, pergi ke dunia. Dia mau mengosongkan dirinya, lari dari surga, pergi ke dunia. Kok soro-soro mau jadi manusia dari bayi sampai dia dewasa dan dia mengosongkan powernya, kemampuannya, jabatannya, yang mana dia itu Tuhan. Untuk dia mau mati, mengganti dosa, kesalahan saudara dan saya. Nah ini kalau saudara-saudara dan keluarga atau dengan temannya, enak percaya Yesus tok iso selamat. Alasannya ini, karena keselamatan itu sudah dibayar dan sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Dan pembayarannya ini tuh bukan murah. Bukan murah, karena Tuhan Yesus sendiri yang harus mati bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Maka penebusan Kristus untuk ganti dosa kita ini sudah seimbang, setimpal untuk menyelamatkan, untuk memerdekakan saudara dan saya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 19, tidak saya tulis di sini. 1 Yohanes 4 ayat 19 saya bacakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara dan saya maupun Pastor Jeffrey itu bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan Pastor Jeffrey. Kalau enggak, ya dulu saya sama Pastor Jeffrey ya merosal. Karena belum mengenal, belum mengerti kasih Tuhan itu begitu besar. Tetapi saudara dan saya kalau sudah ngerti kasih Tuhan dan ngalami kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu kalau ada di dalam hidup kita, maka kita juga bisa mengasihi Tuhan. Amin. Siapa yang mau terima kasih Tuhan?
Nah, poin yang pertama yaitu pertukaran hidup. Bilang sama sebelahnya, pertukaran hidup. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya akan berikan suatu ilustrasi, mungkin saudara-saudara pernah lihat di WA group atau apa. Ada 2 ilustrasi mengenai pertukaran hidup. Nah, kita ini dimerdekakan oleh 2 hal. Ya. Ilustrasi yang pertama begini, mungkin saudara-saudara pernah dengar, mau melihat, ada seorang hakim, ya, yang memberikan vonis terdakwa kepada seorang kakek sudah umurnya 96 tahun di Amerika. Kenapa? Karena dia melampaui limit speed, jadi mengendarai mobil dengan kecepatan lebih, limit speed. Nah, ketika orang tuanya itu disidang, ya, hakim memutuskan, kamu bersalah karena melebihi limit speed dan kamu digedok, membayar denda $50. Ya. Tapi hakimnya nanyain, Tuan, kamu kan sudah umur segitu, 96 tahun. Kenapa kamu naik mobil kok sampai melimit speed, melebihi limit? Dia bilang, yang mulia, karena saya membawa anak saya yang mau melahirkan. Maka dia cepet-cepet dari rumah dibawa pergi ke kota, ke rumah sakit. Karena takut anaknya brojol di jalan. Makanya dia ngebut limit speed, kena dia. Nah, hakimnya melihat dia melakukan hal yang benar, tapi dia tetap salah. Sampai di sini bersama dengan saya? Si hakim tetap kesalahan tidak bisa yowes karena kamu benar tindakanmu, walaupun melanggar, oke lah gak apa-apa, enggak. Tetap dia harus didenda. Akhirnya dendanya itu digedok, dibayar oleh si hakimnya. Ilustrasi yang pertama jelas ya. Jadi hakimnya yang mengganti denda. Ilustrasi yang kedua, ada ilustrasi yang lain, ceritanya begini. Ada seorang saudara, kakak beradik, ya, mereka itu kembar. Yang satu sekolahnya baik, pinter, ya, sekolahnya berprestasi, dan dia sekolah hukum, akhirnya dia menjadi jaksa. Adiknya atau kakaknya kembarannya ini, dia bambung, tahu bambung? Ya, nakal. Nah, karena dia nakal, ya, hidupnya susah, hidupnya nelongso. Kemudian dia melakukan suatu kesalahan sehingga dia berurusan dengan hukum pidana. Suatu hari dia dibawa ke pengadilan dan dia dituntut oleh jaksa. Jaksanya adalah siapa? Saudaranya. Dalam hati saudaranya yang terdakwa tadi, lah yo sedulurku ora gelem bela aku. Jahat ya. Aku malah dituntut. Karena dia bersalah. Singkat cerita, dia dituntut karena bersalah. Dia membunuh secara enggak sengaja. Dia dihukum 7 tahun. Karena dia mau merampok, kepergok sama pemilik rumahnya, bacok. Ya. Itu orang itu podo sama binatang. Ular kalau kecepit, Anda tulungi kadang-kadang gigit, padahal mau ditulung. Nah, manusia juga seperti itu. Nah, singkat cerita dia digedok karena dituntut hukumannya harus 7 tahun, walaupun dia tidak sengaja membunuh, tapi dia pembunuh.
Akhirnya dia masuk ke sel, dan sang jaksa itu bilang sama petugas sel, aku coba mau nemui saudaraku dulu. Aku mau memberikan pesan-pesan sama dia. Oh, dikasih izin. Sang jaksa masuk ke dalam penjara, dan dia omong-omong sama adiknya atau saudaranya ini, brother, aku tuh bertugas harus menegakkan keadilan. Engkau harus aku tuntut, tetapi aku tuh mengasihimu. Aku tidak menolerir kesalahanmu, dosamu, kejahatanmu, tidak tak tolerir. Tapi aku mengasihimu. Sekarang kamu cepat lepas baju. Aku lepas baju. Kamu gantian baju sama aku. Loh, jangan. Aku yang memang layak harus dihukum. Enggak. Karena aku mengasihimu, aku mau membebaskan kamu. Caranya bagaimana? Dia bertukar baju. Nah, akhirnya si adiknya ini melepas bajunya, saudaranya ini bertukar baju, dan dia, kamu kalau keluar jangan omong apa-apa, langsung aja keluar. Jalannya seperti ini, kamu keluar. Nah, dari dua cerita ini, poin yang pertama, hari ini kita membahas pertukaran hidup. Yesus itu Kristus yang hidup di dalam aku ini, hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dia itu tidak sekedar membayar tok. Ya, tidak sekedar membayar tok. Tetapi dia ini bertukar. Harusnya saudara dan saya yang harus mati, disalibkan, menanggung dosa-dosa kesalahan kita. Tetapi Tuhan Yesus ini mengosongkan dirinya, menjadi rupa manusia, menjadi rupa hamba, dan dia mau mati buat saudara dan saya. Ini penting sekali, maka saudara-saudara harus ngerti poin ini. Dimana kalau saudara dan saya ngerti poin ini, maka hidup saudara tidak akan saudara mau main-main lagi. Karena Tuhan sudah menggantikan kita. Sudah bertukar. Kita sudah diajak tukaran sama Tuhan. Nah, Galatia 5 ayat 14 selanjutnya. Galatia 5, 13 sampai 15. Saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini nanti akan kita bahas. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yang poin kedua, hidup yang merdeka itu, kalau kita sudah dimerdekakan, maka kita tuh bisa melayani. Bilang sama sebelahnya, kalau kamu sudah dimerdekakan, kamu bisa melayani. Melayani dengan apa? Dengan kerelaan, dengan kesungguhan hati. Kalau ada orang yang newcomer ya, pentobat yang masih baru, dia datang ke gereja mau ikut pelayanan, tapi dia masih punya ya tanda kutip embel-embel, masih perlu ini, perlu itu, buat ini, buat itu. Enggak apa-apa.
karena dia masih berproses belum merdeka. Tapi saudara dan saya kalau sudah mengenal, mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah bertukar dengan saudara, maka kita harusnya bisa melayani tanpa dengan embel-embel. Setuju? Amin? Tanpa embel-embel. Jadi melayani dengan kasih, melayani dengan kesungguhan hati, melayani dengan tidak memperhitungkan segala sesuatu. Itu yang 2A. Melayani karena merdeka, melayaninya dengan kesungguhan hati. Yang B, ayatnya mengatakan bahwa sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah. Saudara-saudara, firman Tuhan bilang dalam semua hukum Allah ini, ya, dari perjanjian lama dituliskan bahwa dirangkum dalam satu hukum saja, yaitu kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau saudara-saudara enggak hafal Alkitab, enggak pintar Alkitab, tapi bisa melakukan hukum ini, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini saudara-saudara dan saya sudah seperti melakukan, merangkum semua hukum Taurat itu Anda kerjakan. Mengasihi orang lain seperti orang lain itu dirimu sendiri. Ini enggak gampang. Tapi kalau saudara sudah menerima kasih, seperti yang tadi kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 19, karena Yesus itu sudah terlebih dahulu mengasihi saudara, maka kita bisa mengasihi Tuhan Yesus, maka kita juga bisa. Nah, perintah Yesus kepada Yohanes dan kepada murid-muridnya yang paling latest, yang paling baru, yang B, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang kedua, perintahnya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini rangkuman untuk perjanjian baru. Perjanjian lama tadi saya ulang sedikit supaya saudara-saudara jelas. Perintah perjanjian lama itu semua dirangkum dalam satu perintah, yaitu kalau saudara-saudara bisa mengasihi saudaramu yang lain seperti mengasihi dirimu sendiri, itu saudara sudah melakukan perintah perjanjian lama. Lah, perjanjian yang baru, perintahnya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, rangkumannya itu ini. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini lebih sulit loh daripada yang pertama. Kenapa? Kalau perintah yang baru ini tidak cuman saya mengasihi saudara saya seperti saya mengasihi dia. Tapi perintah yang terbaru ini adalah kita ini mengasihi saudara kita, walaupun saudara kita ini jahat, walaupun dia itu bersalah kepada kita. Kita juga tetap harus mengasihi seperti Tuhan Yesus itu sudah mengasihi saudara dan saya. Dia, Tuhan Yesus mau mati buat saudara dan buat saya. Maka perintah ini sulit sekali. Saya mau cerita sedikit. Bulan Juli kemarin, istri saya itu buka lowongan pekerjaan. Saya mau bikin resto, cafe ya. Kita bikin lowongan. Banyak sekali yang daftar karena banyak pengangguran. Ya. Nah, salah satu pendaftarnya ini ada kandidat yang
melamar menjadi supervisor untuk F&B, food and beverage. Saya lihat historinya, sudah pernah bekerja di sini, banyak sekali. Wah, ini ketoknya pengalaman, tapi kok sebentar-sebentar. Kayaknya nggak setia, tapi dia pengalamannya banyak. Nah, dia dipanggil sekali, terus dia tahu WA HP yang buat ini lamar itu, dia istilahnya merengek ya, minta, "Mbok, saya dikasih kerjaan." Karena dia ini besok enggak bisa tinggal di kosnya, dia enggak ada uang, enggak bisa bayar kos. Dia mau diusir besok. Bilang begitu. Istri saya bilang sama saya, "Iki ada orang yang bagus ini, kelihatan lumayan." Dia minta tolong, dia proaktif ngechat balik untuk nanyakan bisa enggak dipekerjakan. Artinya bisa enggak dia itu diambil untuk bekerja. Ya coba, aku kan enggak ngerti. Yang nemoni pertama itu istri saya. Tak panggil ke rumah. Dia datang, gembrobios dia, sampai di rumah. Tak tanya, "Loh, kamu kok tergopoh-gopoh gembrobios itu kenapa?" Gitu. "Saya jalan kaki, Pak." "Loh, jalan dari mana?" "Tadi saya naik bis dari depan sana, jalan ke rumah Bapak." "Waduh, lah motormu di mana?" "Sudah saya gadaikan, Pak, untuk hidup." Waduh, saya kasihan ya. Saya sudah melakukan 2 perintah yang tadi. Yang pertama, saya mengasihi orang lain seperti diri saya sendiri. Waduh, sakiman. "Kamu sudah makan belum?" "Belum, Pak. Saya baru saja dikasih dus-dusan." "Ya udah, nih kamu makan, tak kasih makan." Habis itu dia cerita macam-macam gini-gini, "Pak, saya mau dikasih kerjaan. Karena nih besok saya kalau nggak bayar kos saya diusir, saya nggak punya tempat. Wes gini aja, kalau kamu mau tinggal di kantor saya, tidur sama tukang-tukang saya, di kantor saya itu ada banyak tempat. Ya, seperti Tuhan Yesus punya banyak tempat di surga." Saya punya banyak tempat, tapi tempat elek ya, ngguh tukang. "Enggak apa-apa, Pak." Singkat cerita, dia besoknya pergi ke gudang saya, di kantor saya, untuk dia boyongan pindah dari kos ke tempat saya. Saya bilang sama istri saya, "Nih kayak duit 500 untuk sementara buat bisa dia makan." Dikasih uang 500. Baru 2 hari dikasih uang 500, dia ngechat lagi di WA yang bukan WA saya. WA yang buat itu lamaran itu di HP lama saya itu. "Bu, anak saya ini nggak bisa beli susu, begini begitu. Tolong Bu, saya dikasih pinjaman uang berapa, 1,5 juta apa berapa. Nanti kalau saya sudah bekerja nanti saya kembaliin." Istri saya itu sama seperti saya, sudah melakukan perintah ini ya. Mengasihi saudaranya seperti mengasihi dirinya sendiri. Hukum yang pertama. Enggak bilang sama saya dikasih. Singkat cerita, dia sudah seminggu lebih di tempat saya. Aku bilang, "Ini orangnya kok nah aku delok ketoke kok dia enggak setia." Hati saya enggak enak, ini jangan diambil lah. Kasih tahu aja, dia suruh cari kerjaan yang lain, dia boleh tinggal di sini sampai dia bisa dapat kerjaan. Nah, dia bilang sama istri saya, "Aku mau cari kerjaan, mau ngelamar itu aku enggak punya komputer." Lah dia tuh saking baik, laptopnya kantor dikasih ke dia buat kerja dia. Ya kita nggak ada curiga apa-apa, ya dikasih ke dia. Kira-kira ada tinggal di tempat saya hampir 2 minggu, hari Sabtu gitu, tahu-tahu dia pergi, laptopnya dibawa. Nah, singkat cerita, ini orang sudah kita perlakukan baik, sudah kita tolong, kita kasih makan, kasih uang, macam-macam. Tapi laptop saya aja juga diembat. Itu kita chat, laptop itu mau gadekno di mana? Wis toh kamu ndak usah bingung, tak ambilin karena ini buat anak-anak biasa kalau presentasi.
tak ambilin gadi-gade biar bisa tak pakai lagi. Tapi dia alasan begini, alasan begitu, sudah 3 minggu ini ya nggak ada kabar. Artinya ya mungkin aku bilang sama istri saya, wes lupakan aja lah. Itu pasti bukan digadaikan, pasti sudah dijual laptopnya. Nah, perintah Tuhan Yesus yang kedua yang merangkum seluruh kitab Perjanjian Baru, yaitu ini Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu ini saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kalau dia enggak setia, dia jahat, dia berbuat enggak baik buat saudara, buat saya, tetap kita harus mengasihi, memaafkan. Sampai di sini masih bersama dengan saya? Mudeng ya? Jadi kita sudah dimerdekakan, kita sudah mendapat kemerdekaan dari Tuhan. Karena kita sudah memperoleh kasih Tuhan, maka kita juga harus bisa memberikan kasih. Ini hidup yang sudah dimerdekakan. Nah, B1 dan B2 tadi nanti dibaca di rumah, entah juwatahnya. Rinciannya itu di Lukas 6 ayat 27 sampai 36 nanti dibaca di rumah. Jadi mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi itu bagaimana? Itu nanti di Lukas 6 27 sampai 36. Kalau saya jelasin nanti butuh waktu 15 menit lagi sendiri. Nah, yang C dikatakan Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini apa maksudnya? Yang pertama, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Saya waktu dulu nakal, waktu sekolah, waktu kuliah, ya, masih nakal. Sukanya bukan menggigit, berakot. Kok so berakot? Buli-bulinan. Itu enggak cuma menggigit tapi berakot. Jadi terang-terangan nih buli-bulinan, cai-cainan, nyek-nyekan ya. Tapi sekarang sudah bertobat, jemaat gereja enggak berakot, tapi menggigit. Menggigitnya gimana Pak? Menggigitnya begini. Terutama ibu-ibu ini. Sukanya apa? Walau, kalau. Ngene. Lah, yang diajak ngomong itu, oh lah terus piye. Lah, ini ditelen. Jadi yang satu sudah menggigit, yang dikasih tahu menelan. Ini firman Tuhan bilang, hati-hati loh. Kalau kamu sudah saling menggigit, jangan sampai kamu saling menelan. Ya, awas supaya jangan kamu sampai saling, yang terakhir sudah menelan, dikatakan saling membinasakan. Orang kalau sudah digosip yang buruk, ya, dan yang digosipi itu percaya, itu berarti sudah digigit, yang satunya menelan. Kalau sudah menelan, mereka percaya, mereka tuh negatif. Mereka negatif, firman Tuhan itu bilang, 1 Yohanes 3 ayat 15, orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Makanya di sini dikatakan, jangan saling membinasakan. Orang kalau membenci, ya karena kita negatif sama orang, itu kita sudah membunuh. Kita ngata-ngatain saudara kita, teman kita, sepelayanan kita, itu kita sedang membinasakan mereka. Makanya firman Tuhan ini benar. Hati-hati loh, jangan kamu saling gigit. Kebablasan nanti saling kamu menelan. Habis itu awas loh, kamu nanti saling membinasakan. Karena orang yang membenci, orang yang berpikiran negatif kepada saudaranya, itu sama dengan pembunuh.
Yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 15 ini, orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Sampai di sini masih bersama dengan saya. Poin kedua. Selanjutnya, poin ketiga. Poin ketiga, hidup menurut daging atau roh. Selanjutnya di Galatia 5 ayat 16 mengatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Selanjutnya, nah, saudara-saudara, Tuhan kepingin kita ini hidup bukan kedagingan, tetapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu enggak kedagingan. Orang yang kedagingan, ya, meh pangkatnya dhuwur, meh sugih, meh jabatannya apapun, tetap kedagingan. Karena dia dipimpin oleh daging. Bukankah hari-hari ini kita kalau lihat di TV, di medsos, orang-orang yang sudah kaya, yang sudah punya jabatan, ketangkep korupsi, betul? Berarti orang berbuat korupsi, orang berbuat istilahnya jahat atau maling, merampok, itu bukan karena dia miskin, tapi karena dia hidup dipimpin oleh kedagingan. Bilang sama sebelahnya, kowe aja urip dipimpin kedagingan. Orang yang sudah ya dipimpin Roh Kudus, itu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Orang kalau sudah mature, matang, ya, tahu apa yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, seni kehidupan mereka itu terletak pada berbaurnya antara melepaskan dan mempertahankan yang baik dan yang mereka miliki. Saya belum sempurna, saya belajar, ya, untuk hidup di dalam roh. Nah, saya ini makannya banyak, ya, tapi sekarang makannya udah dikit. Karena istri saya ini satpam saya. Tapi saya belajar supaya saya enggak gelojo, kedagingan, makan banyak. Karena orang kalau sudah hidupnya kedagingan, punya uang, makan apa aja bisa. Padahal makanan yang enak itu semua bikin gemuk semua, betul? Makanan yang enak itu bikin sakit semua akhirnya, betul? Nah, orang kalau sudah mengenal kebenaran, sudah matang, sudah mature, seni kehidupan mereka ini terletak di sini loh, berbaurnya antara melepaskan dan mempertahankan yang baik dan yang mereka miliki. Bisa enggak kamu tuh melepaskan keinginanmu yang buruk, yang enggak baik buat kesehatan kita, yang enggak baik buat jiwa kita, yang enggak baik buat spiritual kita. Bisa enggak kamu melepaskan itu dan mempertahankan yang baik-baik? Saya tuh dulu tuh takut sama internet. Why? Karena saya dulu waktu masih muda, sebelum saya menikah, saya tuh terikat sama pornografi sama onani. Tahu pornografi dan onani? Kayaknya banyak yang nggak tahu. Kalau nggak tahu nanti tanya sama sebelahnya, ya. Nggak perlu tak jelasin. Nah, karena saat sudah bertobat saya takut sama itu. Saya takut sama internet. Zaman dulu BlackBerry itu nggak ada apa-apa aja keluar video porno. Masih ingat nggak? Dulu ya. Lah, jadi saya takut sama internet. Makanya saya tuh bodoh internet. Apa-apa kalau ada urusan internet, istri saya atau staf saya. Jadi saya nggak mudeng. Ya, buka internet, kirim internet, saya nggak mudeng. Taunya saya dikasih aja. Kenapa?
Karena saya takut. Saya terikat sama pornografi lagi. Nah, setelah saya matang, sudah lebih dari 10 tahun ini, saya nggak takut terikat sama pornografi lagi. Kenapa? Karena saya sudah dipulihkan, saya sudah sadar, dan saya sudah mulai ngerti, mateng, bisa melepaskan mana yang nggak baik, dan bisa mempertahankan yang baik. Coba Anda kalau mau search IG, ya, mau search IG, ya, atau mau search Pinterest atau yang lain, pokoknya semua media sosial, itu nanti yang keluar videonya kecil-kecil itu, ya, window-nya itu, macam-macam, ya, macam-macam. Ada yang, pokoknya yang pernah kamu terlintas itu mesti keluar semua, termasuk yang porno. Yang porno itu gambar yang, ya, gambar yang saru-saru itu ada di situ. Nah, ini saya penting beritahukan kepada saudara-saudara, kalau saudara sudah matang, saudara harus bisa ini loh, melepaskan, oh ini saru ini tak buka engkau malah aku kecantol. Jangan. Anda harus bisa mempertahankan. Oh ini yang bagus ini. Klip potongan khotbah, klip potongan apa, itu. Apakah saudara sudah mature, sudah matang atau belum? Pertanyaan ini yang jawab saudara sendiri. Orang yang merdeka itu sadar, tahu kalau kapanpun dipanggil pulang Tuhan, ia siap. Dan tidak khawatir akan hal-hal duniawi yang merintangi jiwa maupun rohnya. Jadi kalau saudara-saudara sudah mature, sudah dewasa, sudah matang, Anda sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang seharusnya, mana yang tidak. Ini poin yang ketiga. Terakhir, poin yang keempat. Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, tujuan hidup kekristenan bukan bicara tentang kekayaan jasmani, kesuksesan, tenar, atau punya jabatan, atau bisa jadi aktivis pelayanan di gereja atau pelayan rohani. Semua itu kalau bisa terlewati itu baik. Dan itu cuma sarana untuk pertumbuhan rohani kita, dan bukan suatu tujuan. Namun tujuan dan arah hidup kita itu yang sesungguhnya adalah semakin serupa dengan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita lahir baru dan menerima keselamatan, maka hidup kita dari hari ke hari arahnya semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah yang harus kita lakukan untuk kita bisa merdeka. Jadi, poin yang keempat, yang terakhir, kita ini diubah untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Saudara dan saya tentu belum sempurna. Kita sudah sempurna kalau kita sudah dipanggil pulang. Setuju? Kalau belum dipanggil pulang, berarti kita mesti harus belajar terus untuk menjadi semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Nah, kalau saudara bisa jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi pelayan Tuhan yang tenar, jadi pejabat, jadi apapun, itu sah, itu boleh. Enggak ada yang larang. Tapi itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan yang Tuhan Yesus mau. Yang Tuhan Yesus mau adalah saudara dan saya itu semakin hari diproses, melewati segala hal, untuk semakin serupa dengan Kristus. Bilang sama sebelahnya, serupa dengan Kristus.
Ya. Jadi saudara-saudara, kita sudah mengalami kemerdekaan karena Tuhan Yesus sudah membayar dan ganti dirinya untuk menebus dosa kesalahan kita. Karena kita sudah diberikan kasih kepada diri kita oleh Kristus, maka kita bisa mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Dan kita terus hidup berproses, ya, tidak kedagingan, hidup dipimpin oleh Roh, sehingga hidup kita untuk menuju kemerdekaan kelak kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita harus terus berproses menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Pemain musik bisa maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita mau katakan sekali lagi. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Mari angkat tangan saudara-saudara. Pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat tangan saudara. Saudara-saudara berdoa menirukan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mengerti bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi aku. Engkau sudah memerdekakan aku. Engkau sudah membayar aku. Engkau sudah menggantikan aku. Engkau mau bertukar dirimu dengan diriku, sehingga aku boleh dimerdekakan. Hari ini Tuhan, aku mau berjanji. Aku mau setia. Aku mau terus tekun. Aku mau mengikut Engkau. Ampuni aku jikalau aku enggak setia. Tegur aku Tuhan. Pulihkan hidupku Tuhan. Hari ini aku angkat tangan. Kami mohon Engkau ampuni dosa kesalahan. Engkau yang sudah memerdekakan aku. Maka hari ini aku sadar. Sehingga
ke depan hidup kami, hidupku benar-benar akan dimerdekakan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sudah menegur kami dan Engkau yang akan terus mengingat-ingatkan Kasih Tuhan. sehingga kebenaran firman-Mu Amin. akan menjadi bagian hidup ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku Telah saya undang pelayan musik, pelayan berjamaah kudus sampai ke depan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Tuhan, makasih Tuhan. Malam hari ini kami terus diingatkan bahwa kami harus selesai hidup kami dengan Engkau Tuhan. Tidak ada penghalang bagi kami untuk kami terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Hidup kami selesai dengan Engkau. Tidak ada hal yang bisa mengungkit kami. Tidak ada hal yang bisa menuduh kami. Karena kami terkoneksi dengan Engkau senantiasa. Kalau masih ada hal-hal yang membuat setiap kami di tempat ini
sulit terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Mari periksa hati masing-masing. Masih adakah kebencian, iri hati? Adakah kemunafikan? Adakah hal lain yang menghambat hubunganmu dengan Tuhan? Selesaikan dengan Tuhan. Sehingga satu hari nanti ketika waktu itu tiba, Dia berkata, Engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau hambaku yang baik dan setia. Bukan seorang pembuat kejahatan, tapi kami semua adalah hamba-hambamu yang baik. Terus periksa hati masing-masing, periksa diri masing-masing. Yang bela setiap ketul roti dan cawan anggur yang sedang kami akan makan nanti, Tuhan, kuduskan, sucikan. Dan kami percaya, Tuhan, ketika kami makan dengan benar, ada kuasa. Karena bukan hanya sekedar kita makan dan minum tubuh darah Kristus, ada kuasa di balik setiap perjamuan kudus-Mu, Tuhan. Sehingga engkau yang sakit, kau pulang dengan sembuh. Engkau lemah, yang letih, engkau berikan kekuatan kembali. Engkau yang mengalami beban berat, Tuhan, berikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terus Tuhan, kau kerjakan hal itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Mari kita bangkit berdiri. Pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Jadilah pada diri kami apa yang kau mau, Tuhan. Tidak apa-apa. Jadi Tuhan. Jadilah Tuhan. Oh, haleluya. Benar Tuhan, inilah setiap kerinduan kami. Setiap kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau. Biarlah keserupaan dengan Kristus itu hal yang kami rindukan Tuhan, hidup ini Tuhan. Dan malam hari ini, sebelum kita makan tubuh dan darah Kristus, mari kita merenungkan sejenak. Apakah aku sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Apakah sikap karakterku sungguh-sungguh sudah serupa seperti Bapa? Sebagaimana kita memanggil dia Bapa. Apakah karakter Bapa itu sudah sama dengan karakter kami? Mari kita selidiki hati masing-masing. Apakah sifat karakter Bapa itu sama dengan karakter anaknya? Hari ini kita sebagai anak, mari kita melihat kalau masih ada hal-hal yang belum serupa dan segambar dengan karakternya. Sebelum makan dan minum tubuh darah Kristus, engkau selesaikan. Kalau masih ada ganjalan, ada sakit hati, ada masalah yang engkau belum beres, minta ampun dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang setia dan adil. Ketika kau makan dan minum dan kau meminta ampun atas dosamu, firman Tuhan katakan engkau akan dijauhkan dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kuduskan kami. Ampuni kelemahan kekurangan kami semua Tuhan. Dan kami layak makan dan minum tubuh darah malam ini Bapa. Karena kami percaya ada mujizat di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Ada mujizat-Mu Tuhan. Karena ini darah dari darah-Mu, daging dari daging-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti tinggi atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Saudara, Tuhan berkata bahwa setiap darah dan daging ini harus benar-benar menjadi daging dan darah kita. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat cawan tinggi dari kepala kita dan berkata, Bapak Saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, naikkan terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa pengorbanannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban. Terima kasih buat hal yang luar biasa kami alami atas. Oh, darah Yesus. Darah Yesus memulihkan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. Darah Yesus. Darahnya Yesus sucikan. Amin. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua, katakan semua baru. Semua baru. Haleluya. Semua baru. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. 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 Haleluya. Yes. Ya. Kami sudah diperbarui. Kami sudah diperbarui dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa kami sudah selesai hidup kami Tuhan. Tidak ada tuduhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan melihat, wow, janji Tuhan, rancangan Tuhan akan genap atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang,
tak tergoyahkan, kau tetap